berikut bisa dilihat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah wa salaman alaika ya Rasulullah. Ya nabda hadza iltiqa al-mubarakah bi qiraatil suratul Fatihah wa du'a. Mari kita awali pertemuan kita dalam mata kuliah semantik dengan baca surat Al-Fatihah. Semoga Allah berkati bermanfaat dan juga doa yang saya berikan dalam bentuk syair kemarin. Al-Haziniyah Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lana wa liwalidayna amin. Lupa yang kemarin hadir untuk offline silakan dipersiapkan kertasnya. Kang Irfan juga, Kang Ahmad Wahidin yang mungkin dengarkan dulu, besok setelah kita offline akan saya jelaskan. Kita baca kuncinya dulu ya. Baharnya bahar tawil. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'ilun mafa'ilun fa'ilun mafa'ilun fa'ilun mafa'ilun fa'ilun mafa'ilun sa'altuka rabbi sihatal qalbi wal jasad wa afiyatal abdani wal ahli wal walad wa tula hayatin fi kamal istiqamati wa hibzan minal i'jabi wal kibri wal hasad wa rizqan halalan wasi'an ghaira nakisin liyakuna li'aunan ala man ajira syab wa 'allimni ya fatahu ilman mubarakan yakudu ilal lidwani wasabri wasadat wa haqqa ta'arifni wa wafiq ilahi lil qiyami bihi fadlan wa juda ma'al madat wa arif nihaqal mustafa lil qiyami bihi alama tuhibbuhu wa tarda ya samad wa arif nihaqal muslimina bi asrihim alayya wa wafiq lil qiyami alal abad lakal hamdu ya rabbi ala ma razaqtani minal ilmi wal irfan syukran bila adad wa salli wa sallim summa barik ala nabi wa ali wa ashabi wa kulli man ijtahad. Baik, insyaallah doa itu akan selalu mengawali perjumpaan kita baik secara online maupun offline. Ya, rekan-rekan yang berbahagia, alhamdulillah ini sudah masuk ya Lina Oktaviani, Lulu Syifa juga sudah hadir. Ya, jelas ya suara saya ya. Kemarin saya dihubungi oleh pengurus kelas, intinya Pak kita mulai presentasi nanti setelah UTS, ya sudah tidak apa-apa. Karena kita masih ada pertemuan hari ini dan Senin depan kita sudah mulai UTS ya. Minggu depan udah mulai UTS. Atau masih minggu depannya lagi? UTS kita kapan? Tanggal 23 kalau nggak salah Pak. Tanggal? Ya 23. 23 ya. Oh berarti masih ada 2 pertemuan lagi ya? Masih ada 2 pertemuan lagi. Oke, baik. Baik, terima kasih. Kalau gitu
Untuk materi sebelum UTS biar saya saja yang presentasi. Nanti setelah UTS kedepannya baru kalian yang presentasi ya. Karena memang kita ini pertemuannya baru kemarin saja, belum lama. Oke, baik teman-teman yang berbahagia. Saat ini kita akan membahas tentang ilmu semantik dengan filsafat. Ya. Jadi hubungan antara ilmu semantik dengan ilmu filsafat. Kemarin saya sudah memberikan pengantar apa itu semantik. Ya. Mahwa semantik, wa ma'adruk ama semantik. Semantik diambil dari bahasa Yunani, samaino, yang berarti lambang. Samaino. Ilmu semantik adalah ilmu yang mempelajari tentang makna. Ilmu yang mempelajari tentang makna. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang contoh-contohnya. Hanya seperti kata nisan, ya. Kata nisan itu kan bisa bermakna mobil nisan. Jadi saya naik mobil nisan, tapi besok ya, saya berada di bawah mobil nisan, jadi dalam kuburan. Kali itu sesama nisan, itu namanya penyebutannya sama tapi artinya yang beda. Ya. Kata madu, madu itu ya minuman yang manis, lebah. Tapi kalau berhubungan dengan kalimat yang lain, nanti ini artinya bisa beda lagi. Ya. Jadi memang seperti ini konteksnya ya. Jadi ilmu semantik ini ilmu yang fokus mempelajari pada makna agar sesuai dengan konteks kalimat siyakul kalamnya. Kalimat dinun ya agama, tapi malik yaumiddin bukan hari raja di hari agama, bukan, tapi dari pembalasan. Ya. Tapi wailu arwaital ladzi yukadzibu bidin, atau kasih pendustakan agama, bidin di sini bermakna agama karena konteksnya sesuai. Alihadal mayyit dainun, apakah ini punya hutang? Di sini namanya hutang. Yaitulah ilmu semantik bermain di situ, bermain di kata. Ya, ilmu semantik itu hanya fokus pada kata dan arti. Saya jatuh, saya jatuh dari motor. Ini saya jatuh dari motor. Tapi kalau jatuh bangun, aku mengejarmu. Ya, lagunya siapa? Jatuh bangun, aku mengejarmu. Lah jatuh bangun, apa harus jatuh dia bangun lagi? Bukan. Ini bermakna kesungguh-sungguhan saya mendapatkan cinta dari seseorang itu. Atau misalnya saya jatuh cinta, apa cinta yang jatuh? Ini kata jatuh aja udah banyak makna ini. Ya. Nah, bahasa Arab seperti itu juga. Ya. Yadun, apa itu yadun? Tangan. Yadun bermakna tangan. Yadullahi fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan Allah di atas tangan mereka. Apa Allah punya tangan? Tidak. Yadun di sini bermakna kekuasaan. Nah, jadi menyesuaikan kata inilah tugasnya dari ilmu semantik. Ya. Kalau untuk perubahan harokat dari fathah sintaksis itu tugasnya ilmu nahu. Ya. Perubahan kata alhamdu jadi alhamdi, alhamdah harokat akhir itu nahu mainannya. Perubahan dari hamidah yahmadu hamdan sorof permainannya. Ya. Tapi kalau makna dari kata hamidah yahmadu hamdan semantik permainan. Jadi ada masing-masingnya. Memang sebelum kamu bisa main semantik ini, perkuat dulu nih akarnya nih. Nahu sorofnya diperkuat. Ya. Lalu nanti bisa naik ke semantik. Nah, itu pengantar awal. Nah, sekarang materi kita adalah hubungan semantik dengan ilmu filsafat. Mempermudah, saya akan share screen. Oke. Mohon info apakah tampak screen saya? Share screen-nya. Mohon info dari teman-teman. Jelas ya? Jelas ya? Pak. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Perlu. Perlu saya bertanya agar tidak salah kaprah di teman-teman nanti ini. Baik, ini prolog semantik ya. Mas semantik, komadok sama semantik. Ya. Prolog semantik, bahasa tumbuh dan berkembang karena kebutuhan manusia untuk berinteraksi agar interaksi berjalan lancar dan tidak terjadi hambatan atau kesalahpahaman. Diperlukan konvensi dalam memahami makna bahasa. Meski pada awal pertumbuhannya
bahasa bersifat arbitrer, artinya mana suka ya suka-suka saya. Dalam penggunaannya diperlukan konvensi bersama antar pengguna bahasa. Itulah sebabnya bahasa bersifat mana suka, dinamis, dan konvensional. Dikatakan mana suka kenapa? Karena antara lambang dan acuan tidak memiliki hubungan logis. Jadi lambang dan acuan tidak ada hubungan logisnya. Sifat dinamis berkaitan erat dengan manusia sebagai penemu dan pengguna bahasa, yakni selalu melakukan inovasi dalam kehidupannya yang berimplikasi terhadap bahasa yang digunakannya. Kemanasukaan dan kedinamisan bahasa membuat bahasa tersebut sulit dipahami oleh manusia tanpa disertai dengan kesepakatan bersama dalam memberikan makna. Hal inilah yang menyebabkan mengapa bahasa bersifat konvensional. Jadi yang terpenting adalah antara pembicara saya dengan yang saya ajak bicara, kalian misalnya. Kalian paham apa yang saya sampaikan, selesai. Contoh, saya mau minum. Maka ini, saya mau minum. Kamu paham maksud saya, ya sudah. Tapi kalau kamu nggak paham, Papa mau minum apa? Minum aqua atau minum kopi? Oh, saya maunya kopi. Papa kopinya maunya apa? Kopi yang manis, yang pahit. Oh, saya maunya yang pahit. Oh, kopi yang pahitnya. Nah, itu nanti panjang lagi tuh. Ya, sama dengan Bani Israel ketika disuruh sama Rasulullah, sama Nabi Allah Musa alaihissalam untuk menyembelih sapi. Sapinya model bagaimana? Ya, warnanya apa? Kan jadi ribet. Ya. Tapi kalau seandainya langsung berangkat itu langsung dipotong sapi manapun itu nggak masalah karena milik kita sendiri. Nah, artinya apa? Harus ada kesepakatan bersama dalam memberikan makna. Ketika saya mau minum, ya berarti saya haus. Itu kesimpulannya. Dan kamu juga paham apa yang saya maksudkan, sehingga tidak ada lagi pertanyaan. Oke, dalam kajian bahasa, ini tentang bahasa ya, makna menjadi isu utama karena bahasa dapat digunakan untuk berinteraksi sejauh bahasa itu dipahami maknanya. Ada 3 jenis tingkatan makna dalam bahasa. Tingkat pertama, bahasa menjadi abstraksi, sekadar bayangan aja. Tingkat kedua, bahasa menjadi isi. Tingkat ketiga, bahasa menjadi pesan komunikasi tertentu yang disampaikan dan diterima oleh partisipan komunikasi. Oke. Jika saya bilang ibu, ya, ibu adalah sosok seorang wanita, malaikat tanpa sayap, bla bla bla, saksi. Bilang ibu itu menjadi isi. Ya, ibu adalah ya orang yang melahirkan kita, orang yang mengasuh kita. Yang ketiga, pesan komunikasi. Apa pesan komunikasinya? Oh, kalian harus taat sama ibu, jangan boleh melanggar, boleh melawan perintahnya. Jadi ada 3 tingkatan tadi. Nah, seiring berkembangnya zaman ini kan banyak kalimat-kalimat yang muncul yang nggak tahu siapa pencetusnya, siapa pembuatnya. Tiba-tiba nama ibu dalam bahasa Indonesia udah dikenal luas di masyarakat kita, dari Sabang sampai Merauke. Tiba-tiba ada istilah nyokap. Ibu dikenal dengan istilah nyokap. Bapak dikenal dengan istilah bokap. Nah, ya. Tapi kata nyokap sama bokap ini istilah dari mana? Siapa pencetusnya? Nggak ada. Kalau ditelusuri pun diteliti. Siapa ini bokap? Siapa ini nyokap? Kita nggak tahu. Kok bisa ada bahasa itu? Tadi awal jadi abstraksi, kedua menjadi isi, ketiga menjadi pesan komunikasi. Bokap nyokap singkat bonyok. Wih, gimana kabar bonyok? Siapa yang? Ini bahasa-bahasa prokem yang terus berkembang. Nah, untuk dapat mencapai 3 tingkat makna itulah diperlukan ilmu tentang makna bahasa. Dalam ilmu bahasa, semantik adalah bidang ilmu yang mengkaji makna. Oleh karena itu, perlu kiranya kita memahami konsep semantik agar kita dapat memahami batasan arti dan ciri dari ilmu tersebut. Proses perkembangan dan sejarah keilmuan menjadi hal yang penting untuk dipelajari jika kita ingin melihat bagaimana ilmu tersebut bisa menjadi bagian penting kebahasaan pada saat ini. Selain itu, seiring dengan perkembangannya,
Kajian semantik sebagai sebuah bidang ilmu tentu tak bisa lepas dengan bidang ilmu lain seperti pragmatik, filsafat, antropologi, sastra linguistik, dan religi. Dengan demikian sangat tak perlu jika kita melihat hubungan semantik dan bidang ilmu-ilmu lain yang telah disebutkan tadi. Baik, sekarang seiring berkembangnya zaman, ilmu semantik ini berhubungan dengan ilmu sosiolinguistik atau ilmu logo ijtimai. Kamu mungkin udah belajar, nanti semester 7 belajar. Dulu orang tidak kenal HP. Sekarang orang itu kenal HP. Mereka tahu HP, mungkin kita semua punya HP, bahkan ada satu orang beli satu HP. Akhirnya apa? Timbul istilah baru dari orang yang suka megang HP, dan dia itu menjadi apa istilahnya? Itu menjadi apa ya? Easy going lah terhadap lingkungannya. Dia cuek dengan lingkungannya. Dia lagi ngobrol dengan temannya, tapi matanya ke HP mulu, ya, ke HP terus. Ya. Sehingga orang-orang menganggap apa ini udah kelewatan nih. Kadang-kadang kita duduk satu meja di satu ruang makan, tapi nggak ada yang ngobrol karena masing-masing sibuk dengan HP-nya sendiri, ya, asik dengan dunia mayanya, sehingga yang depan dia nyata itu nggak diperhatikan, lebih senang paling virtual bukan yang aktual, sehingga para ahli-ahli bahasa dunia berkumpul, akhirnya muncullah satu bahasa baru, ya, di mana ada kalimat no pubbing, no PHUBBING. Apa itu pubbing? Ini kalimat baru ini kalimat baru. Kalimat pubbing adalah orang yang asik dengan HP sehingga dia tidak pedulikan sekitarnya. Kalian misalnya lagi makan, tiba-tiba teman kamu langsung pegang HP, itu pubbing. Tapi kata pubbing ini kan baru, ya, karena tadi berhubungan sosialistik dengan sosial. Saat orang lagi ngobrol, tiba-tiba kita cuekin, kita kacangin, asik dengan HP, maka timbullah bahasa baru namanya pubbing. Ini hubungan antara linguistik, semantik dengan ilmu sosiolinguistik. Dan sekarang kita akan bahas tentang filsafat. Hubungan semantik dengan ilmu filsafat. Filsafat merupakan ilmu yang berkenaan dengan hakikat pengetahuan, kearifan, realitas, dan kebenaran. Hubungan antara filsafat dan semantik terlihat dalam aktivitas berfilsafat yang memerlukan bahasa. Filsafat itu butuh dengan bahasa. Kenapa harus ada bahasa? Ya iya, sebagai media proses berpikir dan menyampaikan hasil berpikir tersebut. Dia sebagai media berpikir dan menyampaikan hasil. Ini berdasarkan dari penelitian Bollinger dan Sieng yang ditembakkan oleh Aminuddin 2019. Menegaskan bahwa kita tidak dapat memikirkan sesuatu di luar yang terbahasakan hakikat realitas. Yang dapat dipahami adalah sejauh yang terbahasakan. Jadi gini, kita nggak bisa memikirkan sesuatu yang di luar nalar kita, yang nggak bisa dibahasakan. Apa contohnya? Misal, kita udah terjadi kiamat, kiamat ya. Lalu yang soleh-soleh, yang baik-baik, ditimbang itu dia berat amal timbangan baiknya, dia masuk surga, jelas. Dan ketika yang buruk-buruk ya sudah masuk neraka. Oke, jelas. Lalu ketika yang masuk surga itu sudah semuanya umat Islam, lalu yang neraka juga udah masuk semuanya. Terus Tuhan ngapain? Tuhan kita ngapain coba? Bengong gitu Tuhan kita, bikin status BTA gitu. Ya. Tuhan kita ngapain? Dan istilahnya itu apa? Istilah orang sudah masuk ke surga semua, udah masuk ke neraka semua, dan terus itu istilahnya apa? End of world gitu. Akhir dunia, hari kiamat, atau apa? Ini belum terbahasakan. Ini belum terbahasakan. Sehingga karena belum terbahasakan, ya belum bisa dipikirkan. Sehingga kalau sesuatu itu harus terbahasakan dulu, baru bisa dipikirkan. Nah itu namanya apa? Nah, kalau Allah belum menciptakan alam semesta kan ini zaman azali, itu terbahasakan. Allah belum menciptakan langit, belum menciptakan bumi, belum menciptakan manusia, belum menciptakan
seluruh alam, itu zaman azali, zaman kehidupan. Nah sekarang kalau semuanya udah masuk surga, udah masuk neraka, terus dia udah hancur lebur, itu bahasanya apa? Terus Tuhan ngapain? Apakah Tuhan akan membuat kehidupan yang baru lagi? Terus dibalik, yang jahat itu manusia, justru iblisnya itu yang dan setan sebagai hamba yang taat menyembah Allah. Bisa-bisa aja, tapi kita terbahasakan dulu. Dan ini filsafat. Makanya otak kita terbatas ya. Bicara filsafat itu memang seru, nanti next time lah. Oke. Pertemuan antara semantik dan filsafat kemudian melahirkan filsafat bahasa. Dalam kajian filsafat bahasa, dikemukakan bahwa yang kita gunakan sehari-hari setidaknya mengandung 5 kelemahan. Ini pertemuan semantik dan filsafat. Ya. Nanti semantik dengan psikologi itu udah lain lagi pembahasan. Apa kelemahan itu? Yang pertama adalah kekaburan arti, ambiguous. Arti ini jadi nggak jelas, bahkan mengalami apa? Penurunan makna. Ya. Contohnya kata hamil. Hamil itu adalah orang wanita yang sedang mengandung calon bayi, calon anak. Tapi kalau kita bilang bunting, ayo. Mal farqu baina hamil wa bunting. Buntingnya itu hamil, cuma ini penurunan makna, dengannya nggak jelas. Dengannya nggak jelas. Itu kok kalimat bunting dan bunting itu nggak gitu. Ini sebenarnya hamil ini dia juga gitu. Jadi juga. Yang kedua, pemakna gandaan, ambiguity. Tadi contohnya kalimat kata bisa. Saya bisa bahasa Arab. Berarti kamu dapat ngomong bahasa Arab. Tapi kalau saya bilang ular itu berbisa. Bisa ular itu beracun. Bisa ular itu beracun. Berarti bisa di sini bermana racun. Ini kan ambiguity. Jadi dia mana ganda. Ya. Maknanya ganda. Ya. Madu asli itu, ya, cara menguji madu asli itu kalau dibawa pulang ke rumah, piring pada pecah, gelas pada pecah, berarti madunya asli. Oh enggak Pak, madu asli itu kalau kita minum, ya, rasanya manis. Terus kalau kita taruh, ya, semut itu nggak mau minum madu. Nah, ini kan udah beda persepsi nih. Kalau saya mana madu itu adalah madu artinya istri muda, ya. Tapi kalau yang madu itu adalah minuman. Nah ini ambiguity, pemakna ganda. Lalu ketidakterangan, ketidakjelasan, inexplicitness. Ya. Inexplicitness. Contohnya mungkin ya kamu paham lah. Kalau kita ingin bisa bahasa Arab, maka kita harus bisa mengejawantahkan bahasa Arab bagi kehidupan sehari-hari. Ya ini kan ya jelas sih, ini jelas. Tapi pengejawantahan itu dari kata apa dasarnya? Jawantah. Pengejawantahan apa dasarnya apa? Ya inilah ketidakjelasan tadi, ya itu inexpressiveness. Keempat, tergantung pada konteks dependen. Ya, ini banyak kalimat-kalimat yang punya arti itu pada konteksnya apa dia akan punya makna berbeda tadi. Kata bisa, kata madu, gitu. Dan menyesatkan, misleadingness. Ya. Misleadingness. Banyak kalimat-kalimat yang memang membuat kita tuh enggak tahu. Ini bahasa ya. Ini lagi kita bermain bahasa. Kalau kamu belajar bahasa Arab, satu jalan namanya thariqun. Bentuk mufrad ya, thariqun. Bentuk jamaknya turukun, kan gitu. Turuk. Ya, tapi kalau kamu katakan turuk kepada orang Jawa Timur, wah, gampangin kamu. Ini kan bisa misleadingness. Ya. Ini kata Kailan ya. Oleh karena itu, perlu disusun suatu kriteria logis yang dapat menentukan apakah suatu ungkapan saya udah tegur di rupanya sama Zoom. Mengandung makna meaningful, bermakna atau tidak bermakna atau meaningful. Contoh kelemahan sifat kesamaran atau ketidakjelasan dalam bahasa terjadi karena makna yang terkandung dalam suatu bentuk kebahasaan
pada dasarnya hanya mewakili realitas yang diacunya. Sebagai contoh, untuk menentukan mana kata tinggi, bisa atau mampu, seseorang harus mengetahui di mana konteks itu berada. Meskipun demikian, dalam dunia kepenyairan, dunia sastra dan syair-syair ya, kesamaran makna itu justru dimanfaatkan untuk memperkaya gagasan yang disampaikannya. Saya pernah membaca salah satu puisi dari Iqbal. Dia mengatakan, jangan kau hidup sebagai ombak yang hanya menari ketika terhempas di pantai. Ini kan apa? Jangan hidup sebagai ombak yang hanya menari ketika terhempas di pantai. Ini maksudnya apa gitu? Ya, di situ samar itu di mana memperkaya. Ini saya kasih contoh dari penyair Gunawan Muhammad ya. Dia bikin syair. Aku pun tahu sepi kita semula, bersiap kecewa, bersedih tanpa kata-kata. Pohon-pohon pun berbagi dingin di luar jendela, mengekalkan yang esok mungkin tak ada. Masya Allah. Dahsyat ini syair ini ya. Pada sisi lain, pernyataan tersebut bukan hanya mengaburkan, menggambarkan pemikiran tentang suasana sepi, dingin yang dibagi pohon-pohon, ataupun esok yang mungkin tidak ada. Namun secara lebih jauh, pernyataan tersebut dapat membawa pembaca pada pemikiran filosofis tentang hakikat keberadaan manusia serta kehidupan sendiri. Jika kita kembali pada pengertian filsafat, coba kita pahami bahwa filsafat ialah pengetahuan yang menelaah sesuatu yang istimewa. Filsafat menjadi istimewa karena tidak dapat diuraikan dengan ilmu pengetahuan biasa. Itu filsafat. Untuk menguraikan sebuah filsafat diperlukan ilmu pengetahuan tentang hukum dan kaidah berpikir yang berlogika, ontologi, epistemologi, dan metafisika yang merupakan bagian dari filsafat. Ini sangat berhubungan dengan logika ya. Jadi filsafat dan logika itu satu kesatuan. Sementara itu logika memerlukan cara berpikir yang tepat untuk mencapai ketepatan makna. Filsafat yang tidak mempunyai makna menjadi tidak berarti. Itu ada statement yang mengatakan sebuah filsafat, biar saya menertawakan diri saya sebelum orang lain menertawakan saya. Biar saya menertawakan diri saya sebelum orang lain menertawakan saya. Apa artinya? Di sini satu filsafat ini mengajarkan kita untuk muhasabah diri. Muhasabah diri yang perlu dipahami pendengar ataupun penutur agar bermakna apabila diucapkan. Sebelum kita mengoreksi kesalahan orang lain, lebih baik kita mengoreksi kesalahan kita dulu. Sebelum kita mengurusi urusan orang lain, urusi urusan kita dulu. Ya. Sebelum kita menyalahkan orang lain, salahkan diri kita sendiri. Jadi konteksnya apa? Muhasabah diri atau introspeksi diri. Selain itu, semantik juga berperan aktif sebagai penentu atas pernyataan benar atau salah yang diberikan dari premis dan kesimpulan. Jadi ada premis mayor, ada premis minor, dan kesimpulan. Premis mayor itu keterangan yang panjang, premis minor keterangan yang pendek, kesimpulannya apa, jadi premis mayor, premis minor. Mudah belajar ya, mungkin ya. Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa jika berfilsafat adalah aktivitas berpikir, bahasa dan pikiran diyakini memiliki hubungan timbal balik. Pikiran mempengaruhi bahasa dan bahasa mempengaruhi pikiran. Manusia tidak dapat berpikir atau menangkap pesan dan membentuk sebuah gagasan tanpa bahasa. Tanpa bahasa, manusia tidak memahami apa yang dibaca, apa yang dilihat, dan apa yang diamati. Oleh karena itu, realitas hanya dapat terungkap ketika realitas tersebut terekspresikan dalam bahasa. Baik, intinya adalah dalam filsafat semuanya itu harus terbahasakan dulu. Ketika itu sudah terbahasakan, maka kita bisa paham. Kadang-kadang kita apa ya? Nggak bisa membahasakan sesuatu yang tampak. Contoh, saya bersin, Hashim, ya.
Ya, maka saya disebut dengan muktis atau atos, atau orang yang bersin. Ya. Atos, al-atos itu kan karena beliau dulu ketika masih bayi pernah bersin dalam kandungan ibunya. Cium bersin ya. Kita namanya kalau bahasa kita bangkis ya, bangkis atau bersin lah, orang yang bersin. Lalu ada yang jawab nih, ya, yang jawab itu adalah Kang Fadli atau Kang Ahmad Wahyudi, Kang Jajang jawab, yarhamukallah. Nah, orang yang jawab bersin saya, namanya apa dalam bahasa Indonesia? Apa namanya? Ya orang yang jawab bersin, gitu. Padahal ada namanya, dalam masyarakat namanya mushmid. Saya muktis, yang jawab mushmid. Mushmid. Ya. Mushmid. Orang yang menjawab bersin saya. Jadi ketika saya bilang, alhamdulillah, dijawab yarhamukallah, saya jawab lagi, ya dikumullah. Nah, tapi dalam bahasa Indonesia kata mushmid ini belum ada. Mushmid apa? Ya orang yang bersin. Ada istilah khusus? Belum ada. Indonesia belum ada. Jadi kita masih banyak yang dilihat oleh mata aja masih belum bisa terbahasakan. Apalagi memang yang belum. Saya kasih contoh lagi. Ini untuk filsafat. Kata ada. Kata ada. Kita ini sebenarnya tidak ada. Kita ini diadakan oleh yang ada. Tidak ada, itu tidak ada. Tidak ada, itu ada. Yang ada, sebelum kata ada, itu ada. Nah, ini kan logika berpikir kita dipaksa untuk berpikir. Oh, kata ada, jadi macam-macam sih. Jadi Tuhan, menjadi ini. Nah, itu. Ini hubungan semantik dengan filsafat. Ya. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan terkait materi yang baru saya sampaikan. Tadi Kang Fadli, saya lihat raise hand ini. Kang Fadli tadi angkat tangan nih ya. Sekarang ada pertanyaan terkait perkuliahan kita pada malam hari ini. Nanti hasil ini akan saya rekam dan saya upload ke YouTube ya. Silakan nanti kamu kalau ini yang baru masuk ini, ya, jadi untuk melihatnya bisa di YouTube. Jangan lupa untuk infak like, infak share, infak komen dan infak subscribe-nya ya. Ya silakan kalau ada pertanyaan silakan. Masih ada waktu 2 menit lagi. Ustazah Runi, Uli, Bayati mungkin ada pertanyaan? Ustazah Ulfa. Apaan Pak baru masuk? Oh baru masuk, makanya saya tanya. Ustazah Lina. Ya. Dari Kang Fadli tadi raise hand tadi saya lihat ini raise hand. Kang Ahmad Wahyudin, Kang Jajang, Kang Afif, Kang Syaroni, Kang Irfan dan Kang Ahmad Irfan Faizal. Ada pertanyaan? Ya pusing ya. Untuk filsafat terus pusing. Kalau kamu pusing berarti saya berhasil mengajar filsafat. Ya. Filsafat kan bikin orang pusing. Ya. Baik kalau ya gimana Ulfa? Kan dalam bahasa makna menjadi isu utama karena bahasa bisa digunakan untuk berinteraksi sejauh bahasa itu dipahami maknanya. Jadi kalau dalam dunia pendidikan itu, misal kayak tadi bokap, nyokap, itu pasti di lingkungan yang bisa kita katakan pasti dipakainya di lingkungan yang kita apa ya Pak disebutnya bebas mungkin ya atau tidak terlalu formal. Tetapi kalau untuk maksudnya di dunia pendidikan itu atau di masalah semantik itu yang masalah seperti itu berarti tetap diperbolehkan asal sejauh mana teman yang berinteraksi dengan kita tuh paham dengan apa yang kita bicarakan gitu Pak. That's right. Muktadal halnya siapa? Audiensnya siapa yang kita ajak bicara? Ketika kamu berteman dengan teman-teman yang anak jalanan, mungkin teman-teman kamu yang salah jalan ya, itu